Alhamdulillah Pak yang sudah datang. Tinggal di mana? Jimar kok temenin Nadia makan dulu. Tinggal di mana, Bos? Lampung. 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 Oh iya, sehari-harinya apa, Bos? Sehari-harinya jualan Yang dijual? elektronik. Elektronik. Alat-alatnya. Bos udah pernah ke RDI apa belum? Sudah. Ini yang keberapa? Yang ketiga Pak Haji. Kemarin Ini privat yang ketiga. Enggak, yang pertama kemarin, ini yang ketiga ke sini. Yang pertama enggak privat. Yang bulan kemarin itu ikut privat yang 2 juta Pak Haji. Iya. Terus itu ini maksain ikut yang 10 juta. Iya. Jadi yang dagang elektronik Bapak atau Ibu? saya Pak. Bapak, Ya, Ibu Pak. apa? Saya kalau di rumah bikin kue Pak Haji. Tapi sambil ngajar. Sambil? Ngajar Pak Haji, ngajar SMP. Oh iya. Nah ini dagang elektronik udah berapa tahun Pak Bos? Nerusin orang tua. Oh Kalau iya. saya udah tutup tokonya. Hah? Kalau saya alat motor udah tutup. Oh dulu dagang motor. Baru second. Bukan alat motor, spare part. Alatnya Pak Haji. Oh spare part. Iya, spare part motor. Udah tutup. Alhamdulillah Pak Haji. Nah sekarang dagang elektronik udah berapa tahun nih nerusin Bos? Nerusin punya bapak baru 2020 mulai. Mulai. Nurusin punya bapak. Nah ada kendala atau enggak jalanin ini elektronik Bos kalau boleh tahu? Sekarang 2025 nih. 5 tahun Bos jalanin, ada gak? Naiknya apa, turunnya apa, atau turun. turun. Naiknya nggak ada. Oke. Kalau diintip kenapa penyebabnya Bos? Kurang tahu Pak Haji. Soalnya banyak juga itu apa simpenan bapak itu. Oh, contohnya? Jadi, ya apa ya? Dulu kan bapak sering ke orang tua kayak gitu Pak Haji. Iya. Keris-keris, tapi udah pada kami pulangkan ke tempat yang kasih. Terus batu-batu gitu-gitu Pak Haji. Tapi sudah nggak ada. Sudah ada yang dilarung di laut gitu. Oh iya. Tapi ya kayak gitu Pak Haji. Ada dari kami juga sudah kurang lurus kayaknya pas jual spare part Pak Haji. Kurang apa ya? Ya banyak sana sini juga. Oh. Dulunya. Kiai kayak gitu-gitulah Pak Haji, ada yang ngomongin kesana Dari gitu. kami jual alat motor tuh tutupnya ya karena entah karena apa Pak Haji, pokoknya habis. Jadi Bos dibawain apa tuh kalau boleh tahu nih, datang ke orang pintar Bos dibawain apa? Dulu apa ya? Banyaknya apa sih yang air ditanam air. Iya minyak. Ya terus apa telur gitu-gitu Pak Haji. Telur? Iya. Iya. Tapi udah ini kan pernah kesini waktu itu Pak. Jadi dengar Pak Haji bilang kan dipipisin aja gitu. Jadi udah dipipisin sama suami gitu. Alhamdulillah ada yang kontrak makanya bisa kesini Pak Haji. Gimana? Kan tokonya tutup nih Pak Haji. Nah ditawar-tawarin sama orang karena mau dijual Pak. Karena banyak utang kan. Utang di bank, utang ini. Terus mau dikontrakin juga nggak ada yang mau, jadi ya kayak gelap gitu. Ya. Nah terus dengar Pak Haji, kata Pak Haji, saya kalau abis lihat di YouTube Pak Haji gitu, oh kata Pak Haji dipipisin, saya suruh dia pipis gitu. Terus kata Pak Haji suruh air cebokan, saya suruh siram kayak gitu. Alhamdulillah ada yang kontrak. Nah bulan kemarin kan dia bayar, terus kami kesini karena uangnya nggak cukup jadi ikut yang 2 juta. Nah dia kemarin bayar lagi, saya bilang karena kata Pak Haji kan kalau punya utang nanti aja dibayarnya, yang penting kita sedekah aja dulu gitu kan, saya tanya Pak Haji. Jadi ya udah uangnya dihabisin aja buat sedekah gitu. Dihabisin aja? Iya ngelunasin apa kontrakannya terus bawa ke sini. Oh iya. Masih bawa motor sama aja. Motoran saya Pak Haji dari sekarang. Lampung. Malah nangis. Bos lo ceritain coba, ngilanginnya udah dikerjain belum? Saya ngilanginnya waktu itu sudah yang mau apa malam di terus dicemplungin ke teko sudah. Hasilnya ini gatal dia.
Sudah gatel, Ibu? Waktu itu. Ya, sudah saya Pak. Sampai hilang rasa Sampai gatelnya? hilang. Iya, Sudah, sampai hilang. saya enggak. Tapi Bapak belum? enggak. Belum gatel? Belum, Oh, cuman berat. sudah terus, cuman Terus, iya terus. itu berhenti akhirnya. Terus? Jadi 9 hari pertama bikin terus? Udah. Terus belum gatel? Belum. Terus 9 hari kedua belum gatel, 9 hari ketiga belum gatel, sampai 9 hari yang ke-9. Ya. Terus sampai terasa gatel seperti ibunya. Mungkin karena dulu sukanya nempelnya, beralihnya ke bapak, atau bapak yang cari-cari. 9 kali, 5 kali ada mungkin. Sudah Tapi enggak, oh iya, diulang kayaknya. lagi sampai ke-9 sampai terasa gatal. Tapi emang enggak apa-apa yang malam itu. Jadi mandi bangun, malam. iya mau mandi malam itu sebelum pipis, bikin itu airnya diminum. Minum langsung lebih bagus. Oh, itu enggak diminum itu. Dia apa? Minum ya. Iya Pak, diminum tapi untuk sehari. Iya untuk sehari iya. diminum. Ada yang dibuat bikin kopi. Enggak, itu minum aja habis. Air putih saja habis, bagus ya. Itu biar cepat. Kalau keluarnya cepat atau lambat itu tergantung masuknya dia sudah mendarah mendaging atau belum. Kalau dia tidak terlalu merasuk di dalam, itu paling tidak sampai 9 hari sudah terasa gatal. Kalau sudah terasa gatal, jangan langsung berhenti. Minum terus, bikin terus sampai gatalnya hilang. Hilangnya bukan karena diobatin, tapi hilangnya karena hilang sendiri minum itu. Kemarin itu hilang sendiri Pak. Hilang sendiri, ya, tidak usah diobatin. Nah terus, berarti tokonya sudah nggak buka sekarang? Kalau alat motor tutup Pak, sekarang yang kata saya tadi disewa orang baru mau disewa. Nah kalau yang toko elektroniknya itu sebenarnya terpaksa harus buka. Cuman itu kan posisinya itu Pak, toko itu kan dua-duanya itu sudah kami tawarkan, kami jual Pak, karena utang di bank. Nah sudah dibeli orang, sudah di DP, terus dibatalkan, itu ke adik saya. Terus itu yang kedua, dibeli lagi Pak sama orang, sudah di DP juga, ini lebih besar DP-nya. Nah harusnya itu bulan 4 kemarin kan lunas nih Pak. Nah tapi beliau itu mangkir dari perjanjian itu. Dia nggak mau nggak mau kalah dan kami suruh keluar dari toko, tapi dia nggak mau bayar. Nah kami nggak mau keluar dari toko gitu. Nah akhirnya singkatnya kemarin itu bikin perjanjian lagi, dia yang ngelunasin di banknya, terus kami masih dikasih waktu 1 tahun lagi untuk di toko itu, tapi isinya toko itu sudah enggak ada sebenarnya Pak gitu loh, sudah dikit lah gitu, untuk jualan udah susah. Cuman ya karena nggak mungkin mau kita tutup Pak gitu. Terus kami juga, kata saya sama suami saya, kamu yakin tempat Pak Haji? Ya yakin, kata dia gitu kan. Terus dia bilang, pasti ini masih punya kita gitu. Karena kok bulet orangnya itu nggak mau bayar, pasti ini masih punya kita gitu Pak. Masih ada rencana terus dijual lagi? Kami kalau masih punya milik ya minta sabdanya Pak Haji. Minta sabdanya Pak Haji tidak terjual, tapi hutangnya lunas gitu. Ya kendalanya itu tadi, dia belum bisa lunasin, jadi masih panjang waktunya. Iya Pak, masih ada. Kalau kita pasti punya duit masih bisa dipulangin DP dia tadi. DP-nya. Iya gitu. Tapi DP-nya ya lumayan besar kemarin Pak gitu loh. Itu untuk kami belum ketemu sama RDAY ya waktu itu ya. Belum Pak, waktu dia bulan 9 tahun lewat. Ya makanya kan niat Bapak Ibu mau dijual apa mau dipertahankan. Kalau Pak Haji pasti pertahankan. Ya karena yang privat 2 juta kemarin Pak Haji tuh bilang gini, Kak Bos, kalau itu dijual nanti kamu nambah nyungsep katanya gitu kan. Gitu Pak. Jadi udah praktekin aja.
Iya. Amalkan ilmunya Ibu DIY. sama bapak ada keturunan orang Jawa ada? Jawa, Pak. Di Jawa tuh kalau kita jual tanah atau jual aset atau jual rumah itu melaratin. Coba terangi Marat coba terangin. Malati. Kualat. Jadi pantangan kita jual aset kalau di sana. Jadi kalau kita jual itu cenderung untuk jual punya, lama-lama mancing untuk jual, kepancing. Jadi istilahnya Pak Haji, setan jual aset itu yang nempel ya. Makanya malati, jadi tidak akan berkembang usahanya. Maka kalau bisa pertahanin dengan praktekkan ilmu. Hampir bos, orang yang pengusaha kalau dia udah mulai jual aset itu udah langsung melorot terus melorot. Orang yang udah jaminin asetnya ke bank, dia udah mulai latihan ngelepas. Kan latihan tuh, walaupun belum dilepas ya. Itu melorotin terus tuh bos. Pantangan lah bos. Iya, itu waktu itu karena mau dijual kan mau dilelang juga posisinya. Iya. Coba bos, dengerin tuh lo ajarin. Dengerin, ayo bos cerita dulu. Iya, karena mau dijual juga kan, kalau dilelang kan kita bisa jadi nggak dapat uang gitu Pak. Nah makanya akhirnya pikir dijual gitu aja sebelum kena lelang gitu. Yang satu juga yang elektronik juga sama. Kemarin di banknya sudah tertutup ya? Sudah. Ditutup oleh orang yang rencananya DP, seperti itu Pak, tapi belum dimulai sih Pak. Belum dimulai tapi yang masih dikasih waktu. Kalau mau bisa jual sendiri jual, nanti tinggal untuk lunasin gitu. Iya. Nah, yang kalau untuk itu sih karena kita urusannya sama bank tuh nggak, ya gimana ya Pak ya? Masih bisa lah ini. Nah, tapi yang kami berarti kondisi Bapak kan kondisinya sudah mulai aman ya, stabil, tinggal tenang. Berarti sekarang tidak Pak. Tidak Pak. Kok tidak? Harus tenang. Gini Pak, kan suami saya itu alhamdulillahnya Pak, pinjaman di bank itu enggak di satu bank saja. Nah, yang toko yang kami alat motor itu di bank lain gitu loh Pak. Nah, posisi juga sudah nggak bisa bayar itu. Jadi minggu kemarin itu orang banknya kunjungan Pak, mau lelang. Nah, terus kata suami saya, ini kan ibunya bayar nih katanya, kita ini dulu aja, kita bayar supaya mereka nggak lelang. Enggak kata saya Pak, karena kita niatnya udah mau tepat Pak Haji nih. Iya. Kalau kita bayar, kita nggak ada ongkos nih mau tepat Pak Haji. Jadi kalau sudah posisi seperti itu, kita membayar seberapapun sekarang ini itu tidak menyelesaikan satu yang kedua tidak mengurangi pokok. Dia pasti diutamakan untuk dibayarkan di bunganya. Nanti akan terus saja sudah harus tetek bahasa Jawanya, harus tegel. Udah nanti kalau tega harus tegel. Karena mereka akan berusaha ngerayu-ngerayu, udah Pak bayar berapa aja lah, yang penting bayar dulu seberapa itu istilah bajing garemi laut. Nggak bakal nambahin. Nggak nambahin. Kalau kita tidak ngurangi pokok pinjaman. Tapi kalau Bapak sudah posisi macet, nanti itu sampai di masuk ke kol 5 itu yang dibayar hanya pokoknya saja. Otomatis sudah masuk ke situ. Ya udah, kalau sudah masuk di situ, tinggal negonya, udah bilangan ngomongnya jual bareng-bareng tanpa dilelang. Nah nanti kita setelah tenang seperti itu, udah amali ilmu RDAY dengan tenang, nanti pembayarannya dari mana saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggal praktekkan mendekat ke Allah, mau usaha apapun yang sedang kita lakukan tetap dijalani. Kalau masih ada, kalau enggak ya sudah, serahkan kita beraktivitas ilmu RDAY, bangun malamnya
dikencengin, baca Qur'annya dikencengin, sholat tobatnya dikencengin, badiah qobliyahnya dikencengin. Iya. Paksain masih mampu sedekah seberapapun, setiap hari sedekah seberapapun. Itu Ya, paksain. Maunya cairnya besar, cuman sedekahnya nggak bisa. Ingat kata Pak Haji itu. Sedekahnya. Iya, tetap terus paksain. Jadi sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, seberapapun. Setiap hari harus keluarin. Itu sering putus, Pak. Seberapapun, walaupun nggak harus 100, nggak harus 50, seberapa tiap hari, tapi ada yang dipaksain. Gitu. Ya, yang sudah-sudah saya paksa paling 20, Pak, kadang 10, karena di toko elektronik itu paling sehari dapat 100, kadang cuma 50. Enggak, harus ini, ada yang disesuaikan. Oh, ini hari ini bisa 10, besok bisa seberapa. Terus. Oh, enggak apa-apa, iya. Sama. Di depan kalau bisa, di depan. Di depan gimana, Pak? Jadi saya sedekah subuh, misalkan bisa mampu saya 20.000. Berarti kalau 10 hari kan 200.000. Ya. Jadi di depan 200.000 atau 100.000 ini untuk 5 hari, untuk seminggu ke depan. Oh, enggak apa-apa gitu. Tapi gitu. Posisinya gini Pak, kan di toko itu kan, ya saya bilang tadi, itu tuh kan sudah nggak jalan ya Pak. Seringnya itu tuh bikin emosinya Pak, anaknya mau, ya setiap hari kan mau makan gitu Pak ya. Nah, dapetan di toko itu tuh kadang nggak dapat, kadang cuma 30.000. Jadi kalau dia sedekah di depannya tadi, nah itu tadi Pak. Diniati, yakin. Jangan diblok dulu, pokoknya saya niatkan harus sedekah di depan. Diniatkan, depan. Lah, setelah di depan itu baru dimasukkan ke celengan. Ini untuk sedekah harian saya, sedekah subuh saya, setiap hari sekian. Oh, masuknya tiap hari? Tiap hari dimasukin. Nyimpannya di depan tapi? Di depan dulu, korban di depan. Kalau orang kan ngumpulin dulu, baru disedekahin. Ya. Kalau di RD nggak boleh, harus di muka. Jadi disedekahin dulu gitu. Ya, disedekahin dulu. Kita berkorban dulu untuk 7 hari. 7 hari di muka, udah sedekah 7 hari di muka. Misalkan mau 50.000, sedekah 350.000. Kan besok belum kejadian, udah gue sedekahin. Kan lusa belum kejadian, udah gue sedekahin. Jadi sedekah tuh adanya di muka. Jadi kalau ibarat kereta api tuh, kereta sapu jagat atau apa tuh namanya tuh. Baru kereta penumpang eksekutif atau kereta barang dulu. Jadi kalau ada rel-relnya yang oblak-oblak, si kereta utamanya nggak bakal kecelakaan. 350.000 itu kita kumpulin, disimpan tiap hari, nanti apa? Langsung disedekah? Coba terangin, dia belum nyambung. Jadi kalau pulang dari sini nanti, bismillah, langsung diniati saya mau sedekah 50.000 tiap hari, contoh ya. Terserah Bapak Ibu mampunya seberapa. Oh, berarti kalau seminggu berarti kan 350.000. Ini langsung transfer. Karena yatim ini sedekah saya untuk 7 hari ke depan. Tapi setelah itu besoknya ini kan sudah. Nah, ini Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan untuk minggu depan. Sekarang kan berarti nyelengi, kan hari nabung. Sabtu ini saya 350. Berarti mulai dari hari Minggu nanti 50, Senin 50 gitu. Misalkan begitu. 50 di depan misalkan, apa di depan kan yang sudah. Iya, Pak. Nah, sekarang yang 50 dimasukkan ke minggu depan. Celengan dulu, tek. Tapi kan sudah kita niatkan. Nah, kejadian maksudnya Pak Haji, kejadian apapun seminggu ke depan itu sudah kita pagerin dengan sedekah di depan. Di depan ya. Sudah ada yang bentengin seminggu ke depan, sudah kita tadi. Bismillah, saya ini niatkan sedekah untuk hari Sabtu sampai Sabtu depan. Besok sudah mulai lagi 50.
Jumat transfer, ini untuk Jumat sampai Jumat besok. Nabung lagi. Iya. Ini untuk Jumat sampai Jumat besok. Jadi di depan dulu, bukan ini sedekah, nabung. Nah ini seminggu ke depan kita sudah nyisihkan, ini efek kan belum jadi pagar ini. Iya. Masih jadi bahan bambu di sana, kan belum kita serahin. Tapi kalau di depan, ini sudah langsung kita pesennya pesen pagar. Iya. Langsung mageri kita selama seminggu ke depan. Ada orang yang jahil ke kita, sudah terpageri. Usaha kita sudah terdorong dengan sedekah seminggu ke depan ini. Jadi seminggu ke depan ini sudah ada pendorongnya. Itu maksudnya Pak Haji. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sedekah. Sedekah, subuh, sholat ba'diyah qobliyah, dengan ketenangan hati, sifat 18 harus benar-benar dikendalikan, eliminasi. Ini karena kondisi seperti ini rentan terhadap gejolak sifat 18, baik antara suami istri maupun terhadap anak, terhadap saudara, terhadap mertua, terhadap tetangga, sangat rentan. Kuncinya justru di situ, Bapak. Karena kalau sifat 18 ini mampu kita hilangkan semuanya maksimal, itu menjadi pembuka rezeki yang luar biasa. Jadi istilah ilustrasi yang diberikan Pak Haji yang gampang kita pahami, tentang sifat 18 ini, rezeki kita itu sebetulnya sudah ada di ember. Ada saluran yang dari ember ini kan jatah, Allah jatah, oh ini rezeki Pak, siapa namanya? Muji. Pak Muji. Ini sudah satu ember jatahnya. Kan ada selangnya untuk masuk ke Pak Muji. Tapi karena salurannya ini banyak kerak-keraknya itu penghambat ini, sehingga bukannya mantur gitu, tapi netes pun netesnya kayak infus, tes. Ada lumpurnya, ada keraknya, ada jengkelnya, ada sedihnya, ini menghambat ini semua. Maka ini harus kita bersihkan. Sehingga biar lancar. Sudah datangnya netes, begitu ngumpul satu gelas, gubrak, bocor, seember tumpah. Langsung. Padahal datangnya netes doang. Netes, begitu ngumpul, biar langsung bubar semuanya. Iya, Pak. Nah, terus juga yang gubrak. Yang bikin kami tuh gelisah, Pak, gundah, gelisah, sedih, ngeluh, jengkel. Komplit pokoknya lah. Itu, Pak. Pas kami kesini itu kan pertama itu habis hari raya Idul Fitri itu, Pak. Nah, itu alhamdulillahnya kami tuh dapat anugerahnya itu, suami saya ini ditawarin lah gitu, Pak, bisnis online gitu sama yang masih sepupu gitu, Pak. Nah, alhamdulillahnya waktu itu suami saya tuh yakin banget gitu loh kalau bisnis ini nih utang kita bisa lunas nih gitu karena ikut bisnis ini gitu. Nah, saya itu kan sempat nggak di rumah, sempat pindah gitu, Pak. Rumah saya kan di kampung, saya sempat pindah ke Bandar Lampungnya gitu. Dengan harapan buka usaha di situ gitu. Baru sebulan lah saya di situ, suami saya bilang kalau dia ikut bisnis itu, Pak. Nah, karena dia yakin, saya bilang yakin bener nggak? Iya, katanya yakin banget. Akhirnya kami pinjam lah Pak uang, tapi saya atas sepengetahuan beliau,
Kata saya kalau pinjam uangnya kita sama teman tuh nggak ada yang minjemin kan gitu. Gimana kalau kita pinjam sama teman tapi ada bunganya kayak gitu. Kamu yakin nggak, kata saya gitu, karena kan kita gimana mau bayarnya nanti gitu, yakin katanya. Singkat ceritanya setengah bulan lah, sekitaran mungkin apa 1 bulan gitu. Dia bilang udah kita pinjam yang gede nih gitu kan. Kalau ini kita ikut kayaknya dalam waktu berapa hari selesai lah gitu utang kita tadi, dan alhamdulillah selesai Pak, selesai uangnya, bukan uangnya selesai utang. Iya, jadi ini yang disampaikan Pak Haji termasuk yang di pencerahan tadi, kalau khodam yang nempel di kita itu masih melekat di kita, itu nafsu untuk utang aja itu Pak. Ada aja walaupun masih. Kita sudah mepet kepepet pun itu masih ada. Maunya utang, maunya ngutang terus. Maka ini kunci utamanya Bapak Ibu, ini ibunya mungkin masih juga perlu terus minum lagi. Ini harus dibersihkan dulu memang. Bersih dulu kita biar tenang. Nah, amalannya apa? Bapak usahanya kenapa seperti itu? Rangkuman dari ilmu RDAY yang disampaikan Pak Haji itu dia ada di surat Fatir ayat 29. Nanti Bapak Ibu pegang itu. Apa itu? Singkat. Jadi ayat itu tidak terlalu panjang, tapi padat maknanya. Jadi kalau kondisi kita seperti ini, itu menjadi evaluasi. Apakah kita keadaannya seperti ini sudah melakukan itu apa belum? Kalau itu tidak kita lakukan, berarti itu evaluasi kita. Fatir ayat 29. Apa itu? Yang terpenting dari itu adalah ujung ayatnya. Ujung ayatnya itu adalah tijaroh. Tijaroh itu bisnis, usaha, kegiatan apapun dijamin oleh Allah lan tabur. Lan tabur, tidak pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kebangkrutan, tidak pernah ditipu, tidak mudah hanyut pada rayuan maut, tidak mudah kena hipnotis. Apa yang dilakukan? Kata Allah, siapa orang yang dijamin Allah lan tabur, tidak pernah merugi, pasti untung, pasti berkembang usahanya, ada 3. Dan ini ilmu RDAY yang ditekankan setiap acara apapun pasti ditekankan oleh Pak Haji. Apa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina, orang-orang yang seperti apa? 1, yatluna kitabullah, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menegakkan aqimus sholat, sholat ba'diyah qobliyah, sholat tahajud malam, sholat taubat ditegakkan. Sehingga seimbang kehidupannya. Yang ketiga adalah yang sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu yang di ayat itu. Yang di Ali Imran, sedekah itu adalah dalam keadaan longgar, lapang maupun sempit. Jadi sedekah itu dipaksa. Jadi saat itu mungkin Bapak Ibu ketiga hal ini nggak pernah. Sehingga apa? Kalau ini nggak pernah, maka tidak bukan hal yang tidak mungkin kalau ternyata usaha kita merugi. Karena kata Allah kalau 3 hal ini sedekah subuh, sedekah Jumat barokah kita disiplin, sholat, baca Quran. Ini rangkuman dari ilmu RDAY kan di situ. Kalau ini ternyata kemarin kita belum dan kondisi kita sekarang usahanya ternyata terus, kata Bapak tadi bukan maju mundur. Tapi mundur terus. Maka namanya Pak, dikasih namanya tadi kan
PT maju terus, ogah mundur. Toko maju terus, ogah mundur. Travel tadi. Ya travel. Ya, Kalau toko belum. Belum. Nanti ibu ganti. Toko maju terus, ogah mundur. Jadi nggak akan mundur, maju terus. Karena dia ogah mundur. Atau ini Pak Haji, toko ramai terus, ogah sepi. Ah bisa. Kan Iya. ucapan adalah Doa. Jadi kalau ternyata itu kondisi kita sekarang dan itu tidak kita lakukan, berarti itu kita evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Dengan satu, sudah diajarkan Pak Haji, bersihin dulu diri kita dari yang kemarin kita cari-cari itu. Masih hafal kan? Doanya untuk bersihkan, ya, Masih. ya. Jadi yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri maupun ataupun yang karena kiriman orang. lain. Itu harus dikeluarin. Dan toko yang masih Manjur gak? Manjur banget bos, luar biasa. Fatir 29, kuncinya di situ aja. Rangkuman dari ilmu RDAY di situ, ya. Nah, yang ini apa namanya Pak? Tadi kan saya bilang yang kata saya kalau dari bank itu kan istilahnya memang kita sudah ada perjanjian ya Pak Haji. Nah, yang kemarin saya kan nanya sama Pak Haji tuh, yang bikin pusing ya semua ini timbul semua itu Pak Haji, yang pinjaman ke rentenir itu Pak Haji. Jadi dia nagih terus. Nah, terakhir kemarin saya mau berangkat ke sini kan dia WA saya Pak Haji. Enggak saya baca. Nah, terus kata Pak Haji kemarin kan suruh HP-nya dimasukin ke celana dalam gitu. Udah Pak Haji, udah saya lakuin itu. Terus namanya dimasukin ke freezer. Sudah Pak Haji gitu. Bu, tadi kan ada tamu saya nanya ke anak-anak yatim. Enak gak naik odong-odong keliling? Enak. Enak mana sama naik off-road? Naik ini, off-road takut katanya gitu. Padahal nggak murah loh off-road, 75 juta kita bayar. 75 juta. Nah ini kan kita tinggal beli mesin untuk ngerapiin batu aja kita sewa berapa, udah tuh odong-odong jalan keliling-keliling. Makan, minum tuh. Seneng bener tuh anak-anak tadi naik odong-odong. Ceria. Karena kan kalau off-road isi cuma 4 kali ya. Kalau ini karena banyak kan. Jadi rame. Saya bilang ya udah tadi saya instruksiin Rizal, Zal bikin odong-odong lagi tuh. Ada berapa kijang yang buat ngarit? Udah nggak usah pakai kijang, ada 4. Bikin lagi lo odong-odong. Gue kasih waktu seminggu, lembur-lembur lo buat anak yatim. Pak, saya mah kalau buat anak yatim maksain bener. Karena anak yatim mau umroh, saya paksain nginep di hotel. Latihan nginep di hotel, biar nanti di Mekah di Madinah nggak malu-maluin. Nginep di hotel. Kita besok nyewa hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak, Hotel Mega. 300 anak saya nginepin di sana, Pak. Makanya tadi kan supir-supir minta kamar. Nggak ada kamar, udah penuh. Lo tidur sama anak yatim laki lo sebagai pengawas. Emang lo nggak mau besok ngejagain anak yatim umroh? Mau Pak Haji. Ya udah tidur sama anak yatim. Yang perempuan tukang masak. Nggak ada lo mesen kamar. Tidur lo sama anak yatim perempuan. Ya gitu kan? Kalau dia tidur sekamar, apa artinya kebersamaan? Gue bilang nggak ada. Kata supir bisa aja Pak Haji. Kan Jadi ini nggak Pak ada yang Haji, jagain. kan sering lihat di YouTube Pak Haji tuh. Ya. Kalau pertama lihat dulu kan dia bilang saya nih lihat YouTube Pak Haji tuh, saya bilang apa YouTube kayak gini Pak Haji ngomongnya jorok-jorok kata saya. Iya. Nah tapi akhirnya Pak Haji kalau dia ke toko atau dia pergi gitu Pak Haji ya, Ya. saya di rumah kerjaan saya yang lihat YouTube Pak Haji nanti. Oh. Nanti saya kalau yang mana yang istilahnya yang bisa kami seandainya Contek. kayaknya, bisa dicontek nih, nanti saya kirim ke suami gitu. Nanti suami saya, tadi saya lihat Pak Haji YouTube-nya kayak gini gitu, nanti dia kirim ke saya gitu Pak Haji. Iya. Nah, Iya. terus kan yang sering kita lihat itu kan kayak Pak Haji Marco nih, saya ngelihat dari awal Pak Haji ya yang katanya Pak Haji dulu sebelum kesini kan yang sedekah semua disedekahin. Iya, gitu, Pak mobil, Haji. dua. Mobil 2. Seisi toko material. Iya, nah 7 terus truk.
Nah saya bilang sama suami saya, kita ini mau sedekah apa ya, orang kita udah nggak punya apa-apa lagi Pak Haji ya, harta juga sudah semua. Sedekah alat kelamin kan bisa. Mau Pak Haji? Mau lah, masa nggak mau. Bos, bisa gak tuh istri nawarin ML tiap hari? Bisa. Nah tuh, gue setuju. Tapi sering keselan. Apa? Sering capek gitu loh Pak Haji kadang. Udah bos tidur nyenyak kayak kedebongan pisang. Istri yang aktif aja. Bos kayak kedebongan pisang. Iya karena sehari tadi sering keselan. Sering apa ya? Iya perengutan. Bos bisa gak lo beli topeng fotonya artis yang terkenal yang cantik. Siapa lo cari pakein di wajah bini lo. Jadi lo nafsu bos gitu. Enggak perlu itu Pak Haji. Oh enggak perlu? Enggak perlu. Jadi yang diperluin apa? Iya sama-sama seneng aja. Apa posisinya maksudnya Bu, apa? Coba. Lagi enggak apa muka kesel tadi gitu loh. Oh iya. Ya juga sama juga saya kesel gitu loh. Oh iya. Ya mungkin karena keadaan tadi Pak Haji ya. Ya. Mungkin karena ya saya mikir gini, maaf Pak Haji, mending saya punya utang di bank tuh 1 M daripada di rentenir tadi 100 juta. Oh iya. Mana temen lagi. Kan Sering ketemu kan jadi bingung. Jadi bingung Pak Kalau Haji. mau ngelak juga kemana ngelak. Berani gak dengan ML sehari 3 kali? Utangnya pasti lunas. Berani. Selama 99 hari. ML sehari 3 kali. Harus 3. Pagi, siang, sore. Pagi boleh. Siang boleh. Sore boleh. Selama 99 hari. Waktu itu pernah pas lagi enak gitu. Ya tiap hari ya beberapa kali aja. Cuman kan. Berapa kali sehari? Kadang 2, kadang 3. Nah 3 saya maunya 3. Iya, Paling Pak Haji. selama 99 hari nggak boleh putus. Kalau putus ulangi lagi 99 hari. Oh nggak boleh putus Pak Haji. Nggak boleh. Misalkan hari ke-60 ibu bolong, bapak enggak. Ulangi lagi dari Terus 0 gimana kalau 99 hari. Nanti lagi utang halangan? bapak berapa? Saya yang lunasin. Iya Pak Haji. Pak Haji Bisa? kalau lagi Bisa. datang bulan tuh gimana kan putus. Cuci dulu sampai bersih. Kasih batu kaporit dulu. Ay Pak Haji. Kalau sholat alhamdulillah ya sudah jalan ngaji, cuman belum sampai 12 juz, paling 3 juz. Alhamdulillah sudah dijalani. Ya, cuman ya kalau udah siang itu tadi ya, kadang banyak di sini tadi Pak Haji. Ya. Kalau Pokoknya maunya saya, ibu paksain yakinnya tingkat dewa. Pasti utang saya bulan ini lunas semuanya. Pasti. Terus diyakinin terus. Terus diyakinin terus berdua. Bohong bulan ini nggak selesai Pak. Pasti, Bohong nggak selesai. Iya karena ucapan adalah doa. Bapak tinggal milih. Mau diucap juga pasti lunas. Nggak diucap juga Bapak pasti lunas. Cuman agak lama. Kalau diucap agak cepat. Jadi modalnya apa Pak Haji? Keyakinan. Yakin aja. Yakin aja. Pak, ini acara anak-anak hari Sabtu ini. Itu kita cuman meetingnya sekali ya. Di atas ya. Kemarin meeting sekali. Ini udah mulai jalan. Besok Sabtu ya begini lagi. Minggu ya berenang lagi. Besok nih buat di Hotel Mega. Baru survei sekali aja. Udah deal buat tanggal 5 sama tanggal 13. Nginep di hotel. Latihan nginep di hotel. Buat nanti kita buat umroh. Jadi biar nggak malu-maluin. Gitu. Pengennya kemarin pas acara minggu kemarin mau ke sini. Oh iya. Cuman belum bayar yang kontraknya tadi. Oh Dan iya. dia belum bisa ikut. Ini kalau belum bayar Pak Haji. Makanya minggu ini dia bayar kemarin. yang kontra itu Pak Haji, Ah. dia takut kan Pak Haji kan, saya bilang Bu ada tutup dulu ya, jangan dibuka dulu tokonya karena ada orang mau survei yang apa mau orang bank mau survei. Terus dia takut Pak Haji, katanya Bu ini ya apa namanya jangan sampai maksudnya aman kan gitu. Nanti kami baru buka tahunnya apa dilelang ya, dia kan gitu. baru mau ngontrak tuh kan, cuman barang toko yang untuk kontrak kan mau dilelang itu. Cuman kan aman sih nggak apa-apa. Aman. Dia takut cuman namanya, cuman tetap dibayar. Udah ya terus dibayar terus ke sini itu Pak Haji. Iya, terus kami Pak, Bu, kesini. maaf ya. Kita nih jangan, kan kita masih muda Pak. Jangan kita tak kalah sama orang tua kita. Orang tua kita zaman dulu
nanem padi, hasil padinya nggak bagus. Apa besok dia nggak nanam lagi? Nanam lagi. Ibu bunting anak pertama katanya sakit, udah nggak mau lahiran lagi. Besok bunting lagi. Masih mau. Masih mau? Iya. Bikin begitu aja, ya betul. Katanya udah cukup dah sesar, udah nggak kuat. Besok bunting lagi. Bikin lagi. Bapak tahu tadi yang keluar tuh orang Sukabumi. Iya. Tadi kawin sama suami yang pertama, cerai. Apakah dia nggak kawin lagi? Kawin lagi yang kedua, ya. Iya. Cerai. Kirain udah nggak kawin lagi yang ketiga, ya. Cerai. Gue pikir udah nggak kawin lagi yang keempat. Ini barusan cerai. Tadi gue pikir udah stop dong. Kata dia yang kelima Pak Haji. Tuh, betul nggak? Betul nggak? Oh tadi promosi. Pak Haji Margo. Tadi barusan promosi. Jadi Bapak jangan bilang, duh besok gimana. Itu Bapak udah luntur, nggak semangat. Janganlah. Ingat orang tua kita zaman dulu. Waktu jadi petani. Panennya nggak bagus. Besok nanam lagi. Betul nggak? Panen kurang bagus. Nanam lagi. Begitu. Miara ayam. Katanya lagi ada wabah apa. Tetelo. Besok miara ayam lagi. Tenang aja bos. Begitu juga para ibu-ibu. Udah ngelahirin anak pertama. Papa kamu gak lihat tadi lahiran. Sakit. Besok bunting lagi baru dapat sebulan. Masih mau. Masih mau. Ini namanya perempuan opo. Gitu. Ini perempuan enak. Nah. Ya perempuan enak. Jadi pada saat kita buat. Mama nanti kalau ada dedeknya gimana? Apa kata istri kita? Udah papa nanti aku cebok gitu katanya. Ya pas ML mah seneng aja Pak Haji, pas ML seneng aja, cuman habis itu kadang keselan lagi. Iya kata istri kita gini, udah papa keluarin di dalam aja. Nanti kalau jadi dede, nanti mama cebok. Ini luar biasa. Padahal pada saat si dedeknya, si anak kita kecil, perjuangannya luar biasa loh. Yang sakit panas, sakit ini. Tapi dia lupakan pada saat para suami ada di atas. Terus papa lagi, gubrak. Aduh, lo ceritain siapa sih Ji? Pengalaman Pak Haji. Iya mas, ya. Pengalaman Pak Haji. Jadi maunya saya, bos jangan jerak-jerak, tenang aja. Duh, besok kalau dilelang gimana? Jangan diucap. Kalau di bank udah alhamdulillah udah lepas ya Pak Haji, nggak mau dilelang-lelang, apa mau ada kontrak, ya alhamdulillah gitu aja sudah. Cuman yang buat pikiran benar cuman yang rentenirin aja. Pokoknya nanti itu pasti aja. kebayar ya. Pak. Kalau yang bank Bapak jangan jerah dulu, jangan Bapak pas ada orang nawarin jerah, jangan, lawan. Lawan seperti dulu orang tua kita nanam padi. Hasilnya kurang bagus. Besok musim tanam, nanam lagi. Musim tanam lagi. Enggak jerah-jerah. Ada tanah juga kemarin mau dijual juga. Kata Pak Haji suruh apa kencingin. Iya jangan. Diomongin kamu ya. saya jual dulu ya. Iya diajak ngomong. Enggak jadi Pak Haji ya. Jangan. Karena jadi. ya itu saya kemarin tuh kan mikirnya karena dia bilang kan mau bayar yang ke bank itu Pak Haji. Iya. Kata saya gini, ya udah supaya agak longgar, tanah itu kita jual dulu nih biar bisa berangkat ke sini. Pokoknya memang dari awal bulan April itu Pak Haji suami itu bilangnya pengennya peripatnya yang 10 juta ya, gitu. Biar kita bisa ngobrolnya ya, eksklusif. Ya, Gak banyak orang. Kami ini ada apa gitu, ada penghambat, apa ada yang ganggu gitu loh Pak Haji. Ya. Minta ke situnya plusnya itu ke situ. Jadi pokoknya gini Pak. Apa pengganggu. Kalau orang utangnya belum lunas, apakah itu cicilan usaha, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, atau cicilan usaha, atau minjam sama rentenir. Selama dia belum lunas, pasti di badannya ada hodamnya. Pasti hodamnya ada di badan ada jin. Itu pasti bos. Kenapa? Karena kita bawaannya pengen apa Pak? Pengen top up. Kalau nggak pengen take over. Kalau nggak kita pengen jual aset tuh setannya godainnya di situ. Itu nggak ada yang nawar Mas. Kalau ada yang nawar paling mau sudah. Kenapa Bapak nggak praktekin ilmu RDAY?
Praktekin apa Pak Haji? Yang tadi, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Paksain, bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Iya, pasti. Pak, Bapak kalau ngintip nih, Pak Haji kok tiap hari Sabtu, tiap hari Minggu berenang, Sabtu anak-anak naik odong-odong, besok nginep di hotel, anak yatim dibawa semuanya nginep di hotel. Kalau orang pikir Pak, ngapain anak yatim dibawa ke hotel? Udah aja kita seminar ya seminar di hotel, anak yatim ngapain diajak bikin biaya gede aja. Iya betul. Dan gak murah loh, 180 juta bawa anak yatim. Dipikir orang normal ngapain pula gitu kan. 300 anak yatim Pak, paling seminar kan cuma di aula kan murah meriah. Enggak, yatim bawa semuanya. Bawa yatim semuanya 300 latihan nginep di hotel. Jadi kalau umroh kita nggak kaget lagi anak-anak. Mau besok tanggal 5 sama tanggal 13. Tanggal 5. Gue juga bilang sama supir, lo belajar nginep di hotel. Besok lo kalau pendamping umroh nggak malu-maluin gue. Pak Haji gue dibawa nih dampingin umroh, lo gue bawa. Gue bilang gitu. Kalau tamunya RDA yang nggak masuk kriteria lo ikut buat dampingin anak yatim. Tapi lo jangan nginep sekamar sendiri lo, gue gak mau. Lo tidurnya di gudang sono atau gak usah ngikut. Jadi gue tidur sama siapa? Sama anak yatim, yang laki sama anak yatim, tukang masak perempuan tidur sama anak yatim perempuan. Kita gabung baur. Iya. Oke, berangkat pesan. Berapa Mbak? 180, tawar. Deal. Jadi tadi malam tuh ketemu datang orangnya. Tadi malam datang pemilik hotelnya. Iya. Namanya Mbak Ati. Pak Haji alhamdulillah ya jadi deal. Iya Mbak 2 malam buat anak yatim. Nah mau saya ibu sama bapak coba ulet dan telaten. Pasti utangnya lunas bulan ini. Pasti utangnya lunas. Diucap terus. Tanpa harus bekerja, tanpa harus minjem, tanpa harus. Kalau ini kan enggak tamu RDAY. Ikut pelatihan. Seminar, utang lunas. Mana ada orang di badan kita masih ada jinnya biar kata ikut pelatihan seminar nggak bakal. Buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang biaya nggak usah. Udah keluarin dulu. Nah ini kan udah dikeluarin. Tinggal ditelateni. Bisa? Bisa. Harus bisa. Nah sekarang pertanyaannya nih. ML sehari 3 kali bisa gak? Bisa. Nah, Ibu gimana? Bisa Pak Haji. Ya udah, kapan mau mulai? Hari ini kan belum. Belum Pak Haji, nggak ada tempat tinggal malam ini Pak Haji. Ya, ambil itu tiker. Kardus. Kardus. Kami tuh kesini pertama dulu Pak Haji kan ya karena pusing gitu Pak Haji, nggak ada duit kan. Saya dapat orderan kue Lebaran, terus saya jual etalase kesini Pak Haji. Sampai di jual barang-barang dulu Pak Haji. Jual barang-barang sampai di tol, nabrak Pak Haji suami saya, nabrak mobil orang Cina. Testimoninya itu. Testimoni itu Pak Haji. Testimoni kan pakai Prop gitu Pak Haji ya. Iya. Salaman sama orang Cina itu. Enggak mau dia diajak salaman. Mobil bagus ya tumbur. Tapi saya gini Pak Haji, tolongin ya Pak Haji gitu. Padahal saya belum pernah ketemu Pak Haji. Tolong jeruk. Terus sama ibunya tuh ya udah katanya, lu punya duit berapa kata dia gitu Pak Haji. Saya cuman punya duit 400.000, cuman itu aja Pak Haji. 500 yang sama puluhan. Sama puluhan 500.000 tapi yang diambil yang ratusan aja. Dipulangin 100 jadi diambil 400 Pak Haji. Terus didandanin sama Pak siapa itu di bawah Pak Haji mobilnya. Pak Sony. Pak Sony apa? Oh itu Rizal. Enggak tahu ya, namanya dibantu Pak Haji. di bawah, Dibantu di bawah. Terus yang kedua kemarin itu saya mobil orang Cina itu. Iya mobil bagus ya udahlah kalau sama dia adanya segitu dipulangin yang puluhan 100 jadi diambil 400. Ya, kalau dandan tuh nggak tahu jutaan mungkin. Oh iya dong mobil mewah ya. Itu kok. Terus saya ini Pak Haji minta maaf ya Pak Haji ya karena udah ketemu Pak Haji jadi saya jujur. Kan saya pengen ketemu Pak Haji, katanya Pak Haji kan nggak pernah pencerahan. Iya. Nah terus kata saya liatin fotonya Pak Haji di mobil, oh ini yang namanya Pak Haji Duit gitu. Jadi saya tempelin, saya itu di tangan saya cari-cari dulu, saya tempelin ketemu Pak Haji, ini hari ini ketemu Pak Haji gitu. Kok dipanggil gitu sama Pak Nur, ini ayo ada pencerahan malam ini. Jadi saya cepet-cepet Pak Haji, saya jadi paling depan saya.
pengen ketemu Pak Haji, pengen salaman kayak gitu Pak Haji. Alhamdulillah terkabul gitu Pak Haji. Iya. Terus yang kedua kemarin itu yaitu orang nggak pernah mau sewa, tiba-tiba orang datang mau sewa katanya. Alhamdulillah jadi sewa. Terus yang kemarin itu ya kami privat yang 2 juta itu kesini dia bayar separoh kan. Iya. Itu bawa motor saya Pak Haji. Bawa motor? Iya yang boncengan berdua? Iya yang sekarang bawa motor lagi Pak Haji alhamdulillah. Boncengan berdua? Bertiga sama anak. Karena anaknya nangis ditinggal, kejar akhirnya saya bawa nih Pak Haji. Kata suami saya nggak apa-apa biar dikata tidur di motor 2 Pak Haji tadinya, tapi sampai bakal mau nyebrang itu motor satunya rusak. Terus? Anak perempuan, dia pulang. Yang perempuan? Terbalik pulang. Padahal jadi, pengen ketemu sama Pak anak Haji. kecil ikut ke sini, dia nangis semua ikut. Ya udah, nekat bonceng 3. Oh iya, jadi bertiga nih? Ya, semalam kemalaman karena motor macet kemarin. Rencananya pulangnya kapan? Kalau ini rencananya kalau rencananya sih kalau kata Pak Haji udah di sini saya kasih tempat nginep, saya sampai Pak Haji ngusir saya nggak apa-apa. Iya, saya kasih tempat nginep ya. Jadi besok hari Minggu kan anak yatim berenang. Ya itu mau ikut Mas emang. Berenang. Ya anak yatim berenang besok. Tanggal 5 anak yatim kan ke mana namanya? Ke Hotel Mega Cipayung. Kan ada acara api unggun, malam Sabtu tuh ada acara api unggun. Iya. Nah, Bapak sama Ibu ikut api unggun di sana. Nah, siangnya tuh jam 1 kita ada acara seminar karena hari Minggu tuh malam Maulid Nabi. Iya. Nah, di sini malam Jumat kita acara Maulid Nabi. Nah, nanti hari Sabtu, Minggu berenang, ijab lagi 2 kali berenang. Udah hari Senin pulang. Bohong nggak terkabul. Pasti Pak ya. Tidurnya di mana Pak? Nanti kita siapin penginapan gratis. Ya, nanti Bapak dan Ibu setiap malam tahajud di sini. Iya. Ya, waktu hidup itu ya di tahajud terus ikut. Ikut ya? Ikut. Nah, nanti malam Jumat kan malam Maulid Nabi. Iya. Tahajud di sini bersama 500 anak yatim. Nanti Minggu paginya anak yatim berangkat dah ke puncak. Nah, Ibu, Bapak ke puncak dah bertiga nostalgia. Iya. Nah, nginep di sana. Nanti Ibu sama anak Ibu. Iya. Umurnya berapa anak Ibu? 10 tahun. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Nanti Ibu tidur sama anak, Bapak tidur sama anak yang laki-laki, Ibu tidur sama anak yatim perempuan. Seneng-seneng nanti berenang gitu. Iya Pak Haji. Nanti malamnya kita ijab kabul api unggun. Iya. Di Hotel Mega. Bisa? Bisa insya Allah. Paksain ya. Pasti bisa. Cariin kamar bos. Seminggu bos. Sampai hari Senin jadi berapa? 2 minggu ya? Hari Senin dia pulangnya Senin. Kan Minggu dia berenang 2 kali minggu berenang. Ya, berenang udah siapin. Makan di sini. Tinggal makan ya. Ya makan terus di sini. Ya. Cocok gak menunya sotomi? Alhamdulillah cocok. Cocok. Iyalah. Di sana nggak ada Pak Haji. Oke. Kedua, Ibu sama Bapak setiap hari yang diucap cuman terkabul, terkabul. Terkabul, terkabul. Dalam hati gitu terkabul. Iya dalam hati. Karena kalau Ibu ngomong terus nanti langsung ditelepon ambulan. 911 nih ada tamu RDI gila nih. Diangkut ya. Hah? Diangkut. Diangkut. Janganlah. Terkabul, terkabul, terkabul. Jadi besok hari Minggu Ibu berenang sama Bapak. Wajib di kolam renang. Totet bareng-bareng sama anak yatim. Iya udah. Anak yatim kan dari rumah langsung ke kolam renang. Ya. Udah pernah ke kolam renang? Udah pernah? Belum. Oh ya dekat dari sini. Bapak dan Ibu naik odong-odong dari sini. Naik odong-odong. Oh ada odong-odong dari sini? Ya kalau mau naik odong-odong. Tapi kalau mau naik motor. Motor nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa deket sini lurus belok kiri. Nah nanti Ibu hari Senin, Selasa, Rebo, nah Kemis di sini kita bikin Maulid Nabi. Malam Maulid Nabi. Tahajud bersama 500 anak yatim. Jumat paginya Ibu bareng ke sana naik motor lagi. Kita ketemu lagi di Hotel Mega. Bisa? Bisa. Nanti kita ijab di api unggun. Oke? Iya Pak Haji. Oke, catat nomor teleponnya, siapin kamar semuanya. Ada lagi? Ajarin nyentongin duit, cair 10M.
Kalau saya pengennya Riyado Pak Haji malah. Oh Riyado, ya udah sebulan pesenin kamar sebulan. Saya pengennya. Boleh. Yang di atas kan yang sebulan ada tuh yang nggak ada AC-nya. Yang enak jadi kan lega tuh. Ya sebulan oke. Nanti lo pagi atau siang atau sore lo bisa ke kandang kebo di bawah gitu. Tapi jangan jadi kebo. Jadi apa? Gitu. Makanin kebo sambil lo ngomong kebo, gue di sini Riyado, hajat gue pasti terkabul ya kebo. Ini lo kebo gue gemukin ya, nih gue telatenin ya, gitu sambil ngomong. Bisa gak Pak Haji? Bisa. Lo ajarin orang Riau yang utangnya 4 miliar lunas dalam waktu nggak sampai sebulan Riyado. Coba lo ajarin. Sebentar. Pakai udah lama itu. Hah? Ngomong orang dia ngomong. Ini diajarin cara ngomongnya. Iya, jadi ada yang Riyado di kebun. Orang Riau. Nah, alhamdulillah pas Pak Haji kontrol kebun, enggak biasa-biasanya Pak Haji turun. Nah, ini Pak Haji turun, ketemu jadi sempat ngobrol, akhirnya diajari sama Pak Haji. Lo bersihin itu pohon-pohon itu dari benalu-benalu, dari rumput-rumput di bawahnya sambil ucap hajat. Pohon kamu saya rawat ya, saya bersihin yang mengganggu kamu, aminkan hajat saya, lunas hutang saya tanpa bayar, tanpa nyicil. Terus ucap terus. Jadi diajak ngobrol pohon yang dirawat ini. Ya kita kan ngerawat, kamu saya rawat, saya pupuk, saya sirami, saya bersihin dari benalu-benalu yang mengganggu kehidupanmu. Kamu aminkan ya hajat saya untuk bisa lunas hutang tanpa bayar, tanpa nyicil. Alhamdulillah dari dia di sini sudah dua bulan sebetulnya, tapi meraktekkan ini baru seminggu. Setelah diajari Pak Haji seperti itu, ya, dia praktekkan sambil rawat ini, alhamdulillah jaminannya yang sehektar itu dia lupakan, pokoknya bebannya dihilangkan, dapat ganti 4 hektar. Gratis. Langsung balik. Sekarang sudah mengelola yang 4 hektar itu, pinjamannya udah selesaikan, jual, pindah, ngelola yang 4 hektar plus yang kebunnya 1000 meter. Jadi hajatnya terkabul dengan ucap hajat, bekerja, memuliakan asetnya anak yatim. Kalau dia di kebun, ya. Kalau bapak mau di kandang sambil bisa ijab ini, seperti diajarkan Pak Haji tadi, sambil ngerawat kerbau, ya. Sambil ucap hajat seperti tadi itu. Ucap hajat sambil praktekin. Ada yang kandang kebun suami istri sama anak, orang Lampung. Hajatnya terkabul, dapat usaha, sudah tidak punya kerjaan dia. Lampung itu, lupa Lampungnya mana. Masih muda. Dikasih usaha orang tuanya yang dulunya tidak pernah klek sama dia, disuruh pulang, suruh ngelola usaha itu. Satu. Yang kedua, anaknya nggak pernah sekolah. Tapi dua-duanya satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 3 SMA, yang SMP lulus, yang SMA juga lulus. Nggak ikut. Nggak ikut sekolah? Nggak ikut sekolah. Berarti bisa lulus? Bisa lulus. Nah Pak, maaf saya potong, kan tadi Pak Haji kan bilang nih, boleh Riyado 1 bulan dikasih waktu Pak Haji. Nah kan posisinya kan satu, saya bawa anak kan sekolah nih kelas 6 SD. Nah terus yang kedua kan, saya kan ngajar nih Pak ya, tapi saya kemarin tuh sudah mau resign Pak, cuman kepala sekolah saya itu melarang, nggak boleh,
Karena dalam keadaannya kan kita nggak punya apa-apa ya Pak ya. Nah terus nanti kan bisa ikut sertifikasi katanya gitu. Nanti kalau ikut serti kan Mbak Mary bisa dapat gaji lah kayak gitu. Nah jadi yang mau saya tanyakan itu Pak Sidik, sama saya juga kah? Atau suami saja kah? Atau seperti apa, saya ikut apa kata beliau? Pak Haji mau suami saja juga boleh. Atau sebulan ini bareng-bareng dulu, izin sebulan, terserah monggo. Nanti kita siapkan aja kalau Bapak sendiri kan lebih gampang. Tokonya masih dagang nggak? Toko ada anak yang nunggu. Oh bisa? Bisa Pak Haji, udah lulus SMA, tapi alhamdulillah agak dablek Pak Haji. Cuman dia itu memikirkan ayahnya, gimana ya kalau toko ini nggak jalan lagi, ayah kayak mana, kayak gitu Pak Haji. Tapi saya bilang sama dia kemarin gini, Bang, pokoknya kamu di rumah jaga toko. Jadi mama sama ayah itu ke tempatnya Pak Haji dulu, apa kata Pak Haji udah. Iya. Saya gitu Pak Haji. Jadi Bapak besok ijab di kolam renang. Iya Pak Haji. Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, puncaknya Maulid Nabi. Jumatnya malam Sabtu api unggun. Sabtunya ke sini di sana senang-senang sama anak yatim. Sabtunya minggunya berenang. Senin boleh pulang. Gitu aja. Kalau mau riado tadi gimana? Boleh kalau mau riado boleh. Tapi anaknya bisa gak diandelin di sana? Kalau anak udah, memang dia yang nunggu Pak Haji kan. Suami nggak pernah ke toko lagi, jarang Pak Haji. Saya di rumah sholat Pak. Dia di rumah sholat Pak Haji. Hah? Nah saya kan bawa anak yang kelas 6 yang jadi pertanyaan saya Pak Haji, maaf ya Pak Haji nanya. Daripada bingung kan Pak Haji ya. Kan saya kan bawa anak kelas 6 SD. Nah itu seperti apa Pak Haji gitu. Boleh nanti pas Senin pulang. Pas Senin pulang anaknya sekolah. Atau anaknya mau sekolah di sini. Agus kedua. Pikir saya gini Pak Haji, kalau seandainya dia lanjut riado, apa saya aja yang pulang? Iya, ibu gitu, pulang, dia riado, anak. ibu lanjut pulang, pulang nanti dititipin kan ada travel dari sini yang ke Lampung, nanti dititipin. Bapak yang riado sambil ngobrol. Iya Pak Haji. Iya, Pak Haji. Kuda, di kuda, Bapak nanti ngobrol di kuda, ngobrol ada tamunya RDAY. Sekarang udah jadi karyawan kuda, ngobrol. Atau Bapak di sapi atau di kerbau sambil ngobrol. Diajak ngobrol yang tadi diajarin. Iya. Dipandu. Bisa gak? Bisa. Bisa Pak Haji. Bisa apalagi lo hajatnya recehan bos. Yang kakap-kakap aja manjur kok. Sambil ngobrol. Iya Pak Haji. Sambil ngobrol. Pak Haji boleh gak saya tinggal di kebun? Lebih bagus. Nanti Bapak setelah udah dari sini pindah ke kebun. Di kebun tuh ada kayak villa. Nanti Bapak di situ. Bapak punya di kebun nggak apa-apa? Hah? Di kebun nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa, malah enak di kebun. Bapak nanam sambil ngomong. Mangga, duren, kelapa. Kamu yang subur ya, nanti buahnya buat anak yatim. Gitu. Itu kan yang orang Riau kan ngobrol sama pohon. Ya, pohon apa sih kemarin yang dia ngobrol sama dia? Jambu, ada kelapa, bersihin pisang-pisang. Kan banyak benalunya. Kamu bersihin dong benalunya. Sambil kamu ngomong, kamu saya bersihin ya. Aminin ya hajat gue ya, kelapa, pisang. Gitu sama dia. Nggak sampai seminggu, nggak sampai. Bapak juga begitu. Insya Allah Pak Haji. Bisa? Iya, pasti bisa. Gitu. Pak Haji, aku nggak usah nginep di sini suami istri, aku langsung di kebun aja. Boleh tadi bawa di kebun ya. Atau misalkan nggak apa-apa sekarang saya di sini Pak Haji bertiga, ya udah di sini siapin kamar ya, gratis. Nanti Bapak setelah sendiri, Bapak baru di kebun. Iya. Di sana ada Bambang Anco ya, ada Yaser, ada Dian, ya itu kan orang Riado semua. Ngobrol, gimana? Dulu kamu waktu datang utangnya berapa? Dulu si Anco berapa sih utangnya? 2,8 miliar. Sebetulnya besar-besar orangnya. Iya, manjur Pak. Namanya Bambang Anco, waktu dia datang kemari. Perjuangannya luar biasa lah.
diusir, ya ditendang, balik lagi. Udah Sebenarnya sih ditendang Pak Haji, balik. karena udah sering kesini Pak Haji ya, saya bilang sama anak-anak itu, kalau sudah di tempatnya Pak Haji, sebenarnya kalau udah di sini tuh Pak Haji nggak ingat utang, nggak inget lapar, nggak inget apa, pokoknya enak aja gitu loh Pak Haji. Kan saya biasanya kan sering di rumah kan sering masak nih Pak, kadang saya ngeliat tempat eyang itu, saya pengen bantuin tapi nanti dikira orang kok gimana gitu karena belum ngomong sama Pak Haji kayak gitu. Kalau pintar masak sih enggak Pak Haji, cuman sering kayak gitu bikin kue kayak gitu Pak Haji di rumah. Pokoknya nomor 1, Ibu sekarang nyobain dulu sampai hari Minggu 2 kali berijab kolam renang. Iya Pak Haji. Nanti kita hari Seninnya sebelum Ibu pulang kita ngobrol di sini lagi. Baik, Ibu nggak usah antri, tinggal bilang Iya, gimana Bu, Pak setelah udah 2 kali hari Minggu acara kemarin di Puncak. Itu Pak Haji, aku bisa gak ikut yang tanggal 15? Boleh, tanggal 15 Bapak dan Ibu ikut lagi, kan kita nginep lagi di Puncak. Di Mega Cipayung Puncak, Api Unggun lagi. Malam. Malam 2 kali. Malam Minggu Tanggal 15 juga. Tanggal 15 kita jadi latihan nginep di Puncak buat ngelatih anak-anak biar nanti udah biasa tidur di hotel, nanti kalau dia umroh jadi udah biasa. Iya Pak Haji. Boleh gak aku Pak Haji tanggal 15 ikut? Boleh lah. Bayar gak? Ya gratis lagi lah. Tidur bareng, makan bareng. Siapa tahu dapat umroh yang gratis. Iya, nanti tinggal bilang Barati, kan Barati sponsornya. Iya Pak Haji. Barati sponsornya. Iya, dia Pak. berangkatin 200 laki, 200 perempuan. 400 anak yatim. Barati itu yang kalau malam Jumat ajojing di atas. Malam Sabtu ajojing di atas. Yang kalau kesini pakai mobil Range Rover. Mobil dari Inggris, Range Rover. Mobil termahal di dunia ya, Range Rover. Kalau kita biasa kan mobilnya Avanza, Xenia. Iya. Mobil 1000 umat. Kijang mobil saya Pak Haji. Oh Kijang. Macet Kijang pula. lama. Kemarin pulang dari sini itu Pak Haji, olinya campur air radiator. Alhamdulillah Pak Haji. Makanya naik motor Pak Haji. Biaya juga. Mobil Kijang apa? Kijang super Kijang lama itu. Tahun? 95. Hah? 95. 95. Terus sekarang jadi dipakai buat apa? Ya Iya, belum benar Pak Haji, masih kalau pas rusak. bagus kemarin ya untuk sana sini. Kalau pas masih bagus normal tuh yang untuk sana sini. Untuk Sekarang kan rusak. ke kota untuk belanja macam-macam. Untuk ke kampung. Nganterin Kemarin rumah. tuh Sekarang udah nggak bisa karena rusak itu. Iya belum ada duit Pak Haji mau benerin yang itu tadi air kemasukan air. Olinya kemasukan Dari air dari radiator Pak Haji gitu. Jadi sekarang ya bobok manis. Udah berapa lama Bos punya mobil itu? Dari Kijang baru nama bapak itu. Oh nama bapak. Iya. 95. Makanya saya mau dilepas itu nama almarhum. Dari baru belinya 29 juta. Oh iya jangan lah ya. Tahun 95. Kalau di RDA mah gue lipat, gue bikin odong-odong. Iya. Saya pernah bilang, kamu tuh kayak Pak Haji Marko tuh, kata saya mau. Haji Marko ini mobilnya saya buat antar jemput anak yatim sampai hari ini, yang putih sama yang abu-abu, betul nggak? Lo suka lihat kan? Masih. Jadi kalau bapak setuju, itu Kijang gue lipat, gue bikin odong-odong buat anak yatim. Iya nanti kan biar dia seneng. gantinya Alphard ya Pak Haji. Iya. Ya setuju aja Pak Haji. Cuman kalau bisa dibawa ke sini nanti. Iya dibawa nanti lo perbaikin dulu. Iya. Lo perbaikin dulu di sana. Berapa ongkosnya diperbaikin? Iya. Estimasinya 2 sampai 3 jutaan. Ya udah nanti lo pulang, gue bawain duit, lo dandanin sampai jadi. Nanti mobilnya kemari, sama dia disedekahin. Dia, oh ya. Iya lo Iya pengen Pak Haji disedekahin. Cuman kan apa kemarin tuh kepikir, aduh disedekahin ini sana sini tapi enggak lah kata istri enggak apa-apa nanti dapat ganti yang bagus katanya. Iya gitu yakin aja kan. Yakin. Saya bilang kan kamu malah yakin mogok. gitu Pak Haji. Kok malah dia rusak dianya Pak Haji, mungkin ya karena sudah niatnya kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau disedekahin kan yang untung papah kamu sama si bos. Iya. Papahnya alhamdulillah dia beli mobil sama lo dimanfaatin. Nah ntar yang naik odong-odong siapa? Anak yatim. Iya. Bukan yang naik ibu yatim.
Ibu yatim mah naik di internet Sudah pernah aja. di servis yang pasti di sini Lo mobilnya. dilihat belum sih odong-odong anak yatim? Belum Pak Haji. Kalau yang belum jadi waktu itu udah, yang waktu saya dandan mobil di bawah habis tumbur itu kan masih dibuat itu. Nah, yang udah jadi belum Oh lihat. iya. Kalau waktu itu masih di bengkel. Oh iya. Lagi dandan mobil itu. Berarti nanti hari Senin kami pulang dulu, terus dandan mobil dulu. Ya, gue bawain duit. Nanti kalau udah ini benar dia kesini sampai udah itu langsung riado gitu kali Pak Haji. Iya. Iya Pak Haji. Lo nanti coba dulu naik odong-odong. Naik odong. Lo di mana Zal? Di bawah di bengkel Rijal nih. Bawain dong odong-odong yang paling bagus dong. Ini ada bapak dari Lampung pengen naik odong-odong. Oh, Bawa ya, siap. ke atas odong-odong ya. Satu Terus ya. lo siapin anak yatim yang kecil-kecil yang lucu-lucu suruh naik, dampingin dia, terus lo bawa ke Pabuaran sama Cibuntu, dia pengen lihat ya. Dia orang Lampung ya. Alhamdulillah. Bawa naik odong-odong sekarang. Bawa naik. Anak yatimnya muat berapa sih odong-odong? Kalau muat anak yatim kecil-kecil muat berapa? Kecil kalau 10, 12. Hah? 12 kalau 15 takutnya di kecepatan deh. Boleh. Jadi bapak ini punya Kijang Super. Pulang dari Jakarta mobilnya oli campur air. Mobilnya mogok di Lampung. Gue bilang, kenapa nggak lo sedekain aja mobilnya? Mau Pak Haji gue sedekain. Nah, alhamdulillah waras. Nanti Rijal suruh naik, lo juga naik odong-odong bos. Gitu. Gitu, lo kan pengalaman. Sedekah profesi ya. Bawa anak yatimnya jangan lupa. Lo kan cerita, iya dulu saya dipaksa sama Pak Haji gitu. Lo kan dulu gue paksa ya. Kalau nggak dipaksa lo kabur ya. Ya, Rijal sama lo naik odong-odong berdua. Ini tamu gue dari Lampung mau sedekah Kijang Super, lo ceritain ya. Perjuangannya lo sedekah profesi, ah? Ya, siap Haji. Naik ke atas sama bawa anak yatimnya yang lucu-lucu ya. Jangan yang nggak lucu ya. Kalau nggak lucu lo turunin di jalan ya. Yang lucu, yang bagus. Ya. Siap. Ini tamu-tamu gue yang riadoh, bos. Ada namanya Pak Oki. Dia dagang jual beli mobil. Gue bilang, udah lo stop. Ngapain lo dagang jual beli mobil juga nggak kaya-kaya. Udah urusin aja anak yatim gue. Urusin anak yatim kita tuh. Bener, perbaikin. Termasuk Rizal. Nah nanti lo naik odong-odongnya. Lo lihat. Gue di sana ditemenin sama siapa Pak Haji. Nanti ditemenin ada Haji Marco boleh. Ini kan sedekah mobil, lo kasih lihat mobil tuh, mobil gue tuh yang disedekahin buat antar jemput. Oke? Bisa? Kalau pulang pergi lewat Jasinga ingat sama Pak Haji Marco. Iya setiap itu Di sana mana rumah ya Pak Haji rumah ya? Pak Haji gitu. Pak Haji di sana. Di Jasinga bukan rumah Pak Haji Marco. Bukan, di sini nih deket nih. Pamijahan. Pamijahan. Tenjolaya. Iya. Tenjolayanya bukan Tenjolaya sono. Sini dekat. Oh, kami lewat sana Pak Haji, lewat mana itu Cikopo apa itu tadi. Oh iya. Kalau maksudnya lewat Cikandek kalau dari sana ya tadi. Oh iya. Serang, Banten. Iya, lewat Cikopo. Semalam kemalaman terus nginep ada hotel. Nginep Orangnya dulu. serem pertamanya Pak Haji. Lu suami istri bukan ya? Iyalah, terus akhirnya ini ada anak gue gitu. akhirnya ramah Pak Haji, udah itu ramah dia. Kesiangan tadi berangkat jam 6 sampai sini jam 10 tadi. Dari Serang tadi. Langsung ikut Pak Haji di atas tadi. Oh di atas. Iya langsung ke atas tadi. Tadi kan ngejarnya kalau bisa jam 8 sampai atau jam 9. Rame jalan. Iya. Karena bertiga tadi kan pegel juga. Boleh. Bos, bertiga. Gue pegang tamunya sendiri, lo sama Haji Marco temenin si bos itu ke Pabuaran sama ke Cibuntu. Nanti aus lo beli minuman, gue bawain duit. Lo traktir. Iya. Terima kasih Pak Haji. Aus beli. Ada orang beli gorengan. Apa Pak? Uang bibi. Nih. Makan. Nih bos. Oh, nanti lo ajak beli apa gitu. Pak Haji nih duitnya nggak boleh dijajanin kan? Janganlah, nih. Jangan. Beli gorengan, beli apa nanti berhenti. Pak Haji terima kasih. Ya,
Praktekin ya. Iya. Yuk Pak, naik disabdain, odong-odong. Pak, lunas Pak. Pasti. Pasti lunas, Apalagi Pak kalau Haji. udah naik odong-odong. Iya, Pasti sama lunas, Pak Tamu Haji. gue yang naik odong-odong rata-rata utangnya lunas. Amin, amin. Bawa ke amin, Pabuaran ya, Pak. sama Cibuntu bos. sama uang ngejar kita aja Pak. Ya pasti. Pasti Sama ngejar. siapin kamar bos. Ada Pak Oki yang mau itu sama si Rizal bawa anak yatimnya buat syarat aja. 1, 2. Anak lo mana dibawa? Ya dibawa ya terkabul ya. Selamat naik odong-odong ya.